Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas soal SBMPTN, kemudian SIMA UI dan UM/UGM. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah soal-soal yang berkaitan dengan lingkaran. Ya. Setelah saya teliti, ternyata baik itu soal SBMPTN maupun SIMA UI maupun UM/UGM, ternyata bab lingkaran ini hampir tiap tahun dikeluarkan, sehingga ini bab persamaan lingkaran ini perlu kita serusi untuk dibahas, karena kemungkinan SBM tahun ini maupun SIMA tahun ini maupun UM/UGM tahun ini bab lingkaran ini akan dikeluarkan lagi. Nah, sebelum saya membahas soal SBMPTN, kemudian SIMA UI dan UM/UGM, maka terlebih dulu akan saya berikan dasarnya dulu. Jadi kita nanti akan kesulitan, kalian akan kesulitan dalam membahas soal-soal lingkaran, baik pada soal SBMPTN maupun SIMA UI maupun UM/UGM, tanpa didasari terlebih dahulu, nanti kalian akan mengalami kesulitan. Sehingga pada awal ini, maka yang pertama yang akan saya jelaskan adalah dasarnya dulu. Yang pertama yang harus kalian pahami adalah dasar pertama yang harus kalian pahami, agar kalian nanti bisa menyelesaikan soal-soal SBMPTN maupun soal SIMA UI maupun soal UM/UGM bab lingkaran. Maka yang pertama yang harus kalian ketahui adalah jarak antara titik dengan garis. Jadi kalian harus tahu bagaimana cara menentukan jarak antara titik dengan garis. Bagaimana caranya? Simak penjelasan saya berikut ini. Nah, jadi dasar pertama yang harus kalian ketahui adalah menentukan jarak. Jadi menentukan jarak antara titik dengan garis. Nah, ini dengan garis. Nah, ini sebagai fondasi untuk menyelesaikan persoalan SBMPTN, SIMA UI maupun UM/UGM. Nah, ini konsepnya begini. Nah, konsepnya begini. Itu dijelaskan. Jarak antara titik X1, nah, di situ dijelaskan jarak antara titik X1, nah, katanya dengan garis AX plus BY plus C sama dengan 0 itu adalah jarak itu bisa disimbolkan dengan S atau dengan D, terserah kalian menggunakan yang mana. Ternyata ini. Jadi jarak antara titik X1, Y1 dengan garis AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah AX1 plus BY1 plus C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, konkretnya seperti apa ini? Nah, akan saya berikan contoh konkret. Misalkan ada garis. Saya punya garis ini. Nah, kemudian ada titik. Ada titik. Titiknya adalah 1,-2 misalkan. 1,-2. Kemudian kita disuruh, sementara garis ini persamaannya adalah 3x gitu. Min 4y plus 5 sama dengan 0. Kita disuruh menentukan jarak antara titik 1,-2 dengan garis ini. Nah, bagaimana caranya? Berarti dari titik itu ditarik garis. Nah, ditarik garis. Nah, katakanlah saya beri putus-putus ini. Ini harus tegak lurus. Inilah yang dinamakan S. Nah, S pada rumus sebelah kiri itu. Atau bisa dinamakan itu adalah D. Terserah pakai simbol mana. Terserah.
Jadi jarak itu bisa menggunakan simbol S atau bisa menggunakan simbol D. Terserah, atau menggunakan simbol lain. Nah, sekarang siapakah S-nya dan siapakah D-nya? Ini gampang kalau ada persoalan seperti ini. Jadi S-nya nanti sama dengan S-nya. Kalau ada titik X1, Y1 dengan garis AX plus Y plus C sama dengan 0, di situ kelihatan hanya mengganti X dengan X1, mengganti Y dengan Y1, kemudian C-nya tetap per A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini nanti S-nya siapa? Mengganti X ini dengan 1 ini. Berarti ini sebagai X1-nya gitu ya. Di situ kan jarak antara titik X1 dengan X1 Y1 dengan garis AX plus BY plus gitu. C sama dengan 0 itu katanya kan S-nya itu sama dengan mengganti X dengan X1. AX1 mengganti Y dengan Y1. Nah, gitu kan? Nah, C tetap begitu per, kalau ini A sama B ya akar A kuadrat plus B kuadrat. Katanya formula di sebelah kiri itu. Nah, inilah yang namanya X1-nya. Nah, dalam kasus ini. Ini namanya X2. Begitu. Ini namanya adalah A, analog dengan A. Dan ini namanya adalah B, analog dengan B. Sementara ini adalah analog dengan C. Katanya mengganti X dengan X1, Y dengan Y1, C begitu per akar A kuadrat plus B kuadrat. Ya S-nya nanti berarti mengganti X dengan 1, berarti 3 dikalikan 1 dikurangi 4. Mengganti Y dengan, ini X1, Y1 maksudnya. Nah, Y1. Berarti mengganti Y dengan Y1 ini siapa? Min 2. Mengganti Y dengan min 2, berarti ini dikalikan min 2. Sementara C-nya tetap, C-nya ini, C-nya 5. Per katanya A kuadrat plus B kuadrat. Kalau ini A, ini B, ini per akar A kuadrat plus B kuadrat. Berarti A-nya adalah 3. Ini A-nya ada 3. Sementara B-nya ada min 4. Nah, ditarik akar. Akar. A-nya kan 3. Berarti 3 kuadrat itu 9. Gitu. Ditambah. B-nya itu kan min 4. Kalau dikuadratkan adalah 16. Nah, berarti sama dengan 3. Min 4 dikalikan min 2 itu adalah 8. Ditambah 5. Gitu. Per 9 ditambah 16 itu adalah 25. Di akar adalah 5. Nah, sehingga nanti 3 ditambah 8 itu sama dengan 11. 11 ditambah 5 itu 16. Berarti 16 per 5. Jadi, kalau ada titik 1, min 2, kemudian ada garis 3X min 4Y plus 5 sama dengan 0. Maka jarak antara titik 1, min 2 ini dengan garis 3X min 4Y plus 5 dicari seperti ini. Dengan menggunakan rumus ini. Nah, itu contoh yang pertama. Yaitu jarak antara titik dengan garis. Nah, berikutnya, karena ini sebagai dasar ya, yang kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan lingkaran, maka ini harus kalian pahami. Harus kalian mutlak harus kalian pahami. Tanpa ini kalian nanti akan kesulitan untuk menyelesaikan persoalan lingkaran. Nah, akan saya berikan contoh yang kedua. Nah, masih jarak antara titik dengan garis. Misalkan di situ, contoh yang kedua itu, jarak antara titik 2,3 dengan garis, misalkan garisnya adalah begini, begitu. Nah, dengan garis, misalkan jarak antara titik 2,3 dengan garis dengan persamaan 6X plus 8Y min 10 sama dengan 0 misalkan. Berarti kita harus membuat garis yang tegak lurus yang ditarik dari titik 2,3. Nah, saya bikin putus-putus ini. Nah, ini tegak lurus ini karena jarak. Nah, inilah S-nya atau sama dengan D-nya.
Berapakah jarak antara titik 2,3 dengan garis 6X plus 8Y min 10 sama dengan 0? Maka ya sama seperti tadi. S-nya atau D-nya sama dengan mengganti X dengan 2. Berarti 6 dikalikan 2 ditambah. Mengganti Y dengan 3. 8 dikali 3. Ini min 10. Mengikuti. Per akar. Berarti 6 kuadrat. A-nya adalah 6. Nah, berarti dikuadratkan 36. Ditambah B kuadrat. B-nya 8. Berarti dia 64. Ya. Kemudian dihitung. 6 dikalikan 2 itu kan 12. 8 dikalikan 3 itu 24. Gitu kan. Min 10 per 36 ditambah 64 itu 100 di akar 10. Nah, seperti itu. Ingat, 24 dikurangi 10 itu kan sama dengan 14. 14 ditambah 12 sama dengan 26. Berarti 26 per 10. Atau sama dengan 13 per 5. Nah, itu contoh yang kedua. Jadi, jarak antara titik 2,3 dengan garis 6X plus 8Y min 10 sama dengan 0. Ya seperti ini. Mengganti X ini dengan 2. Mengganti Y ini dengan 3. Karena ini min 10 ya min 10 per akar A-nya kan 6. Berarti 36. B-nya adalah 8. Dikuadratkan 64. 36 tambah 64. Seperti ini. Nah ini jarak antara titik dengan garis. Ya, jarak titik dengan garis. Nah, ini saya berikan contoh lagi. Nah, contoh lagi. Yang berkaitan dengan jarak antara titik dengan garis. Misalkan ada titik itu adalah 4,5. Nah, kemudian ada garis, ya, garis begini. Ini X sama dengan 5. Kita disuruh menentukan jarak antara titik ini dengan garis ini. Jarak titik ini dengan garis ini. Maka kita tarik garis dari titik 4,5 itu tegak lurus dengan garis X sama dengan 5. Nah, inilah nanti harus siku-siku, inilah jaraknya. Nah, atau S atau D. Nah, kita akan menentukan S-nya atau D-nya itu sama dengan berapa, gitu kan. Nah, ini itu nanti bisa diubah 1X plus 0Y min 5 sama dengan 0. 1X plus 0Y min 5 sama dengan 0. Ini. Nah, setelah diubah ini untuk mempermudah kita mencari jaraknya. S-nya itu siapa? Atau D-nya itu siapa? Mengganti X dengan 4. Tetap seperti tadi. Berarti 1 dikalikan 4 ditambah. Mengganti Y dengan min 5. 0 dikalikan min 5. Min 5. Karena C-nya min 5. Per akar. A-nya itu 1. 1 kuadrat itu 1. B-nya itu 0. 0 kuadrat itu 0. Nah, ini S-nya. Kita hitung. 1 dikalikan 4 itu 4. 0 dikalikan min 5 itu 0. Begitu. Min 5. Begitu. Per 1. Karena akar 1 itu sama dengan 1. Nah, akar 1. Nah, kita hitung sekarang. Nah, 4 dikurangi 5 itu min 1. Min 1 per 1. Nah, ternyata S atau D-nya setelah dihitung ketemu sama dengan min 1. Tetapi yang namanya S atau D itu jarak itu tak mungkin negatif. Maka ini yang terakhir diberi tanda mutlak. Artinya jarak itu selalu bernilai positif. Tidak pernah bernilai negatif. Berarti sama dengan 1. Nah, jadi jarak antara titik 4,5 dengan garis X sama dengan 5 yang bisa diubah seperti ini. Kemudian kita menggunakan rumus di samping itu. Nah, maka S-nya atau D-nya jaraknya itu sama dengan 1. Nah,
itulah bagaimana cara menentukan antara titik dengan garis. Ya, ini saya ulangi sedikit. Nah, yang pertama tadi menentukan jarak titik 1, min 2 dengan garis 3x min 4y plus 5 sama dengan 0. Nah, di samping itu kalau ada titik di samping, di layar samping itu, kalau ada titik x1, y1, jarak antara titik x1, y1 dengan garis ax plus by plus c sama dengan itu, s itu sama dengan menggantikan x ini dengan x1, menggantikan y ini dengan y1, menggantikan c ini tetap c per, kalau ini a sama b ya akar a kuadrat b kuadrat. Berarti x1, y1, 1 itu sebagai x1-nya, min 2 itu sebagai y1-nya. Sementara A-nya ini adalah 3, B-nya itu adalah min 4. Berarti S menggantikan X dengan X1. Berarti menggantikan X dengan 1. Mengganti X dengan 1. Mengganti Y dengan min 2. Kalau ini plus 5 ya tetap plus 5. Gitu. Kemudian per A-nya itu A kuadrat plus B kuadrat. A-nya itu 3 dikuadratkan, berarti 9. B-nya itu min 4 dikuadratkan 16, sehingga diproses seperti ini. Nah, contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu tadi ini. Nah, contoh yang kedua tadi ini. Nah, jarak antara 2,3 dengan garis 6x plus 8y min 10 sama dengan 0. Berarti X1-nya itu 2, Y1-nya itu 3, A-nya itu adalah 6, B-nya itu adalah 8, sementara C-nya sama dengan 10. Berarti untuk menentukan jaraknya ini, jaraknya antara titik ini dengan garis ini, yang menggantikan X dengan 2. 6, menggantikan X ini dengan 2. Menggantikan Y dengan 3. C-nya tetap min 10. Per begitu akar A-nya itu akar A-nya A kuadrat, berarti A-nya 6, berarti 36. B-nya itu adalah 8, B-nya 8 dikuadratkan berarti 64 dan seterusnya seperti itu. Kemudian tadi juga begitu. Ini jarak antara titik 4,5 dengan garis X sama dengan 5. Ya, ini bisa diubah. Garis X sama dengan 5 itu persamaannya bisa diubah 1x ditambah 0y min 5 sama dengan 0. Berarti X1-nya itu 4. X1-nya 4. Y1-nya itu min 5. Kemudian A-nya adalah 1. B-nya adalah 0. C-nya ada min 5. Dimasukkan rumus ini. Diperoleh seperti ini. Nah, begitu. Nah, itu dasar pertama yang kita harus kalian kuasai. Yaitu yang pertama, yaitu jarak antara titik dengan garis. Berikutnya, dasar kedua yang harus kalian ketahui. Setelah kalian bisa menentukan jarak antara titik dengan garis, jarak dengan garis itu, ya. Maka dasar kedua yang harus kalian ketahui adalah persamaan lingkaran. Nah, ini penting ini persamaan lingkaran. Jadi kalau ada persamaan lingkaran, kita disuruh menentukan persamaan lingkaran. Kalau diketahui pusatnya A, B, yang kedua ini, yang harus dikuasai adalah menentukan persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Ini harus tahu. Kalau ada pusat gitu, A, B, kemudian jari-jarinya adalah R, maka yang namanya persamaan lingkaran nanti adalah X min A kuadrat, X min A, ditambah Y min B kuadrat, Y min B kuadrat, sama dengan R kuadrat. Jadi kalau ada pusat, katakanlah pusatnya A, B, ada jari-jarinya R, maka persamaan lingkaran itu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan kuadrat. Dan ingat di sini, kalau
kita ingin menentukan persamaan lingkaran, nah, ada dua modal yang harus dimiliki. Nah, apa itu? Pusat dan jari-jari. Jadi ingat ini ya, dasar kedua yang harus kalian pahami adalah kita bisa menentukan persamaan lingkaran jikalau ada pusat dan jari. Kenapa? Karena kalau ada pusat A, B, jarinya R, X min A, Y min B sama dengan ini. Jadi harus ada A dan B. Siapa A dan B? Adalah pusat sama jari. Saya ulangi. Jadi dasar kedua. Kita bisa menentukan persamaan lingkaran. Maka ada dua. Nah, ada dua unsur, yaitu pusat sama jari-jari. Kalau ada pusat dan jari-jari, maka persamaan lingkaran pasti bisa ditentukan. Bisa ditentukan. Nah, akan saya berikan contoh sekarang. Contoh persamaan lingkaran. Kita akan menentukan persamaan lingkaran. Misalkan, contohnya itu misalkan, contoh. Nah, diketahui misalkan pusatnya itu pusatnya adalah 2,3. Kemudian R-nya sama dengan 2. Siapakah persamaan lingkaran ini? Nah ya, kita akan menentukan persamaan lingkaran dengan pusat 2,3 dan jari-jarinya 2. Karena dua unsur sudah diketahui, yaitu pusat dan jari-jari, maka kita bisa menggunakan ini. Nah, ini itu siapa sih? Ini itu adalah A-nya, dan ini adalah B-nya. Nah, itu ya. Maka katanya X min A, X, A-nya berarti 2. Min 2 kuadrat ditambah Y min B-nya itu 3. Berarti 3 kuadrat, sementara R-nya 2, kalau dikuadratkan adalah 4. Nah ini kalau diuraikan, begitu, ini kan X kuadrat min, nah, harus tahu ini, min 4X plus 4. Nah, jadi ini itu, kalau diuraikan jadi ini. Nah, kemudian plus ini dikuadratkan, Y kuadrat min 6, 2 kali ini, 6Y tambah ini kuadrat plus 9, sama dengan 4. Ini itu kalau dijabarkan sama dengan ini. Nah, kita proses ini. Nah, kita proses. Nah, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini sama ini. Min 4X itu. Min 6Y begitu. Ini plus 4. Ini plus 9. Ini ruas kanan saya jadikan 0. Nah, jadikan 0. Seperti itu. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat begitu. Min 4X min 6Y. Ini berarti plus 9 sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran yang diketahui pusatnya 2,3, N-nya 2 itu adalah ini. Nah, dengan proses seperti itu. Jadi saya ulangi. Persamaan lingkaran bisa ditentukan jikalau ada pusat dan jari-jari. Itu contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Kemudian saya berikan contoh yang kedua. Masih persamaan lingkaran. Contoh yang keduanya adalah, misalkan, diketahui pusatnya itu min 2,3. Kemudian R-nya itu 3. Kita disuruh menentukan persamaan lingkarannya. Rumusnya ini. Kalau ada pusat, ada jari-jari, pasti bisa ditentukan persamaannya ini. Nah, ini itu adalah A-nya. A-nya ini. Ini itu adalah B-nya. Ini R-nya. Katanya itu rumusnya seperti nampak layar sebelah kiri itu kan. X. A-nya kan min 2. Kalau A-nya min 2 kena min jadi plus. Nah, hati-hati ini. 2 di plus. Ditambah Y begitu. B-nya kan 3. Nah, berarti ini tetap 3 kuadrat. Sama dengan R-nya itu 3 dikuadratkan 9. Ini diproses seperti tadi. Ini diproses itu X kuadrat plus 4X plus 4. Jadi ini dijabarkan seperti ini. Ini dijabarkan adalah
Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 0. Sorry, sama dengan 9 di sini. Nah, kemudian diurutkan X kuadrat plus Y kuadrat ini sama ini plus 4X ini min 6Y begitu plus 4 begitu ini plus 9 ini yang kanan saya jadikan berarti ini min 9 sama dengan 0. Ini nanti kalau diproses begitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 0. Ini persamaan lingkaran yang diketahui pusatnya min 2,3 sama jari 3-nya dengan menggunakan rumus ini. Nah, jadi kalian harus mengetahui bagaimana cara menentukan persamaan lingkaran. Kalau diketahui pusat dan jari-jari. Nah, 2 contoh tadi saya yakin sudah cukup untuk menjadikan dasar bekal untuk menyelesaikan persamaan lingkaran kalau diketahui jari-jari dan pusatnya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, persamaan lingkaran akan bisa ditentukan kalau pusat sama jari-jarinya diketahui. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya apa dasar ketiga yang harus kalian ketahui? Dasar pertama tadi kan jarak. Tadi kan jarak yang harus kalian harus mengetahui jarak titik antara garis dan garis, antara titik dengan garis. Berikutnya tadi adalah kalian harus tahu bagaimana menentukan persamaan lingkaran. Syarat persamaan lingkaran bisa ditentukan kalau pusat dan jari-jarinya diketahui. Berikutnya, dasar berikutnya yang harus kalian ketahui adalah, dasar berikutnya yang harus kalian ketahui adalah menentukan pusat sama jari-jari. Ya, menentukan pusat sama jari-jari. Ya, ini saya pindah. Menentukan pusat sama jari-jari. Jadi syarat berikutnya, dasar berikutnya yang harus kalian kuasai adalah kalian harus bisa menentukan pusat dan jari-jari dari suatu lingkaran. Nah, ini ada lingkaran. Nah, ini pusat dan jari-jari. Jadi kalian harus tahu bagaimana menentukan pusat dan jari-jari. Menentukan pusat dan jari-jari. Nah, itu kan rumus sentris itu. Ya, begini, agar sedikit mengurangi hafalan rumus, saya berikan contoh konkret langsung, begitu. Misalkan kalau ada lingkaran ini, nah misalkan ini, ada lingkaran X kuadrat, Y kuadrat, 2X min 4Y plus 8 sama 0. Nanti kalau untuk menentukan pusatnya, untuk menentukan pusatnya, itu gampang. Yang X ini dibagi 2. Ingat, X ini dibagi 2. Dengan berlawan tanda. Ini kalau dibagi 2 kan 1. Tapi berlawan tanda 1. Y-nya dibagi 2. Adalah min 2. Berlawan tanda berarti 2. Nah ini. Jadi kalau ada lingkaran ini, cukup ini separuhnya, tapi berbeda tanda. Ini Y-nya separuhnya. Ini pusatnya. Pusatnya. Seperti rumus di sebelah itu. Ini konkret langsung. Kalau nanti disuruh menentukan jari-jari, gampang. Pasti akar. Gampang. Kalau pusatnya bisa ditentukan, ini pasti dikuadratkan. Min 1 dikuadratkan 1. 2 dikuadratkan 4. Kalau ini plus 8, kalau ini tuh min 8.
min 8. Itu min 8. Kalau ini min 8, ini tuh plus 8. Berarti sama dengan akar 5 ditambah 8 itu adalah 13. Berarti lingkaran ini, pusatnya ini, dari pusat ini bisa ditentukan jari-jarinya. Nah, itu. Berikutnya. Misalkan ada lingkaran ini. 3x kuadrat plus 3y kuadrat min 12x begitu plus 6y plus 9 sama dengan 0. Kita disuruh menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Maka bentuk ini distandarkan dulu. Standarnya adalah koefisien dari x kuadrat itu 1, koefisien y kuadrat itu 1. Maka agar koefisien x kuadrat dan y kuadrat 1, maka kedua ruas ini akan saya bagi 3. Kalau dibagi 3, maka yang lahir akan ini. Nah, bagi 3. Nah, pasti ini. Maka itu standar. Yang namanya pusat. Nah, ini X-nya ini separuhnya. Min 4 itu separuhnya kan? Min 2. Tapi belawan tanda. Berarti 2 pusatnya. Y ini separuhnya. Ini kan 1. Tapi lawan tanda. Min 1. Nah, itu pusatnya begitu. Kemudian kalau menghitung jari-jari. Nah, bagi jari-jari. Kita bisa, kalau pusatnya diketahui begini, jari-jarinya enak. Akar. Tinggal ini dikuadratkan 4. Ditambah. Ini dikuadratkan 1. Kalau C-nya ini plus jadi min. Kalau ini min tadi jadi plus. Gitu ya. Berarti sama dengan akar 5 dikurangi 3, 2. Seperti itu. Nah. Misalkan lagi. Saya berikan contoh berikutnya. Nah, masih pusat dan jari-jari. Misalkan ada lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 8y sama dengan 0. Maka ini distandarkan. Ini jadi x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 8y plus 0 sama dengan 0. Biar bentuknya standar. Biar bentuknya x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus bx plus c. Dan bentuk umum lingkaran itu. Nah, simak lagi itu. Bentuknya nanti kan ini. X kuadrat plus y kuadrat plus ax plus bx plus c sama dengan 0. Agar terbentuk memenuhi kriteria itu. Maka ini nanti untuk menentukan pusatnya, X-nya ini separuhnya. Separuhnya itu kan min 3, tapi belawan tanda 3. Y ini separuhnya. Separuhnya kan 4, tapi belawan tanda min 4. Nah, ini. Kemudian R-nya ini tinggal, ini dikuadratkan 9. Ini dikuadratkan 16. Kemudian dikurangi 0 kuadrat 0. Gitu kan. Kalau plus kan min. Berarti sama dengan 5. Itu contohnya. Berikutnya misalkan, agar kalian paham menentukan pusat dan jari-jari. Kalau ada lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 10x min 4 sama dengan 0 misalkan. Maka ini distandarkan bentuk ini. Standarnya gimana? X kuadrat plus y kuadrat min 10x plus 0y min 4 sama dengan 0. Standarnya seperti yang saya lingkari sebelah kiri itu. X kuadrat plus y kuadrat plus ax plus bx plus c. Oh sorry, ini bukan ax, ini ada by. By ini ya. Nah, by. Seperti ini. Nah, by itu sebetulnya yang saya lingkari itu sebagai bentuk ralat. Itu bentuknya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus ax gitu plus by plus c sama dengan 0. Maksudnya seperti itu.
Berarti dalam hal ini kan A-nya -10, B-nya itu 0, C-nya itu -4. Gitu. Harus standar bentuk E kuadrat, Y kuadrat, AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini kalau ditentukan pusatnya, maka ini separuhnya ini adalah -5, tapi positif. Separuhnya 0 itu ya 0. Nah, maka ini 0. Nah, pusatnya ini. Nah, nanti jari-jari bisa ditentukan. R-nya nanti pasti akar. Ini kuadrat itu 25. Ini kuadrat itu 0. Nah, kalau ini min jadi plus. Hati-hati. Berarti sama dengan akar 29. Nah, itulah dasar ketiga yang harus kalian kuasai. Kalian harus mengetahui bagaimana cara menentukan pusat dan jari-jari suatu lingkaran. Ya. Itu dasar ketiga yang harus kalian ketahui. Nah, dasar ketiga yang harus kalian ketahui. Nah, berikutnya, dasar berikutnya yang harus kalian ketahui. Nah, ini penting ini. Adalah menentukan jari-jari atau pusat lingkaran jika lingkaran menyinggung garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi kita akan menentukan jari-jarinya, R-nya. Kalau ada lingkaran, kemudian lingkaran itu menyinggung garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini ilustrasinya sekarang. Menentukan jari-jari kalau lingkaran itu menyinggung. Nah, bagaimana konsepnya? Konsep ini secara geometris seperti ini. Nah, saya punya lingkaran. Ini adalah menentukan jari-jari lingkaran. Nah, saya punya lingkaran seperti ini. Pusatnya di sini. Ini pusat. Kemudian ada garis. Garis ini menyinggung lingkaran. Namanya menyinggung di satu titik ini. Nah, ini nanti karena menyinggung, ini karena garis singgung, maka selalu tegak lurus dengan jari-jari. Ingat ya. Jadi lingkaran konsepnya harus kalian paham bahwa yang namanya garis singgung lingkaran ini selalu tegak lurus dengan jari-jari. Selalu itu. Nah, maka ini namanya R. R itu berarti ini ada titik, katakanlah titik A, B begitu. Maka yang namanya R itu ya A, B pusat lingkaran itu jarak antara pusat lingkaran itu dengan ini. Dengan garis ini yang dinamakan R. Berarti siapa R? Ya berarti menentukan jarak antara titik dengan garis seperti yang pertama tadi. Nah, ini menentukan jarak titik dengan garis. Nah, ini secara geometris seperti ini. Jadi bagaimana menentukan R yang menentukan jarak antara titik dengan garis seperti pada awal pertama yang saya bahas tadi. Nah, di sini. Nah, ini akan saya berikan contoh konkret. Saya contoh konkretkan. Nah, misalkan saya contoh konkret. Saya mempunyai lingkaran. Lingkaran itu pusatnya di 2,1. Oh, jelek. Saya ganti kertasnya. Nah, saya ganti kertasnya. Nah, konsepnya itu ada contoh konkretnya menentukan apa itu jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran ketika lingkaran itu menyinggung. Contohnya itu lingkaran itu pusatnya 2,1. Nah, 2,1. Sementara garis ini, garis yang menyinggung lingkaran itu persamaannya adalah 3x plus 4y min 5 sama dengan 0. Kemudian kita suruh menentukan R-nya. R itu selalu tegak lurus dengan jari-jari. R itu selalu tegak lurus ini. Itu tegak lurus.
R. Berarti ini itu adalah jarak antara titik ini dengan garis ini. Berarti R nanti berarti sama dengan, gantilah X dengan ini. Berarti 3 dikalikan 2 ditambah. Gantilah Y dengan 1. Gantilah Y dengan 1. Berarti ini ganti 1 min 5 per akar. A-nya 3. 3 kuadrat 9. B-nya yang pertama tadi 4. Berarti ini 16. Berarti sama dengan 6 ditambah 4 itu 10. Dikurangi 5, 5. 5 per 9 tambah 16 itu 25. Dia akan 5. Nah, berarti 1. R-nya lingkaran 1. Kalau diketahui lingkaran itu pusatnya 2,1. Ada garis yang menyinggung lingkaran dengan persamaan 3x plus 4y min 5 sama dengan 0. Siapakah R? Itu jarak antara titik dengan garis ini. Di awal tadi, menentukan jarak antara titik dengan garis, tinggal mengganti X dengan ini, 2. Mengganti Y dengan 1 seperti ini. Min 5 tetap per akar. A-nya itu 3, bagi 3 kuadrat. Ini 4 kuadrat. Itu. Sekarang saya berikan contoh yang lain. Nah, ada lingkaran. Misalkan ada lingkaran yang kedua. Ada lingkaran. Nah, lingkaran itu pusatnya, ada lingkaran, pusatnya itu 1,-2. Nah, kemudian lingkaran itu ada garis singgung begitu. Nah, ternyata garis singgung itu X sama dengan 3. Nah, X sama dengan 3. Diketahui lingkaran pusatnya ini 1,2. Kemudian ada garis singgung. Garis ini menyinggung lingkaran. Garis ini persamaannya X sama dengan 3. Ini itu kan bisa diubah. Lingkaran ini bisa diubah. Ini kan sama dengan 1x plus 0y plus min 3 sama dengan 0 gitu kan. Maka nanti yang namanya R itu selalu tegak lurus dengan jari-jari. Nah, ini tegak lurus. Berarti jarak titik ini dengan garis ini. Berarti jarak titik ini dengan garis ini. Sama R nanti sama dengan siapa? Ya mengganti X dengan 1. Berarti 1 dikali 1 tambah. Mengganti Y dengan min 2. Nah, kali ini min 3 ya min 3 per akar. Ini itu 1 kuadrat 1. 0 kuadrat 0. Seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Berarti menentukan jari-jari ini sama dengan menentukan jarak antara titik dengan garis ini. Berarti sama dengan ini 1 min 3 itu min 2 per 1. Tidak mungkin jari-jari itu negatif, maka diberi tanda mutra. Berarti R-nya sama dengan 2. Nah, ini dasar ini harus kalian kuasai. Ya, harus kalian kuasai. Jadi ada 4 dasar ini yang di awal ini yang harus kalian kuasai agar kalian nanti bisa menyelesaikan persoalan dari lingkaran. Misalkan ini nanti disuruh menentukan persamaan lingkarannya gimana? Ya persamaannya nanti bisa persamaannya nanti misalkan disuruh menentukan persamaannya apa itu? Pusatnya berarti X min 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan R kuadrat tadi 1. Ini dijabarkan jola. Misalkan ini itu disuruh menentukan persamaannya lingkaran bagaimana? Ya sama. Persamaan lingkaran nanti gimana? Kalau ini. Ya. Persamaannya lingkaran yang kedua nanti, ini nanti yang kedua nanti, pusatnya 1,-2 ya. X min 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan R-nya itu berarti 4, ini dijabarkan. Jadi begitu konsepnya. Nah, agar kalian memahami konsep ini untuk melatih bahwa konsep ini nanti akan kalian
bisa kuasai kalau kalian berlatih. Nah, latihannya berupa apa? Latihannya adalah berikut ini. Soal-soal SBMPTN berikut ini. Ya. Nah, dan kalian agar tampil maka kalian harus aktif. Jadi nanti ini soal-soal hanya saya berikan clue-nya saja, kunci-kunci pokoknya saja, kemudian kalian yang melanjutkan. Nah, itu ini yang pertama. Nah, persamaan lingkaran, berarti kan menentukan persamaan lingkaran. Nah, itu untuk menjawab soal nomor 1 itu. Nomor 1. Yang pertama, persamaan lingkaran itu. Tadi kalau ada pusatnya itu A, B, kemudian berjari-jari R, maka tadi persamaan lingkaran adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini rumus persamaan lingkaran. Nah, agar persamaan lingkaran nanti ini bisa ditentukan, maka harus tahu pusat dan jari-jari. Nah, kalau ada seperti itu, yang pertama, jelas, itu pusatnya adalah siapa? Di situ, 2,3. 2,3. Berarti gantilah nanti A dengan 2, gantilah B dengan 3. Karena A-nya itu 2, B-nya 3. Itu. Nah, lanjutkan sendiri nanti. Berikutnya, setelah pusat diketahui, kita harus mengetahui jari-jarinya, harus tahu jari-jarinya. Nah, itu gimana untuk menentukan jari-jarinya? Nah, tadi barusan yang saya jelaskan tadi. Barusan. Jadi ini, untuk menentukan jarinya, bantuan nih. Ada lingkaran. Katanya begitu, lingkaran itu. Ada lingkaran, begitu. Pusatnya ini. Lingkaran itu menyinggung garis ini. Nah, menyinggung garis itu, lingkaran itu. Pusatnya 2,3. Nah, R-nya itu mana sih? R-nya itu pasti tegak lurus dengan garis singgung ini. Garis singgung ini persamaannya itu garis singgung itu. Itu kan Y sama dengan 2X. Nah, itu kalau diolah begitu. Ini kan 2X min 1Y plus 0 sama dengan 0 kan itu kan. Nah, menentukan R-nya ini yang barusan dibahas tadi, R-nya ini adalah menentukan jarak titik ini dengan garis ini. Jadi R-nya nanti tinggal mengganti. Nah, mengganti X ini dengan X ini dengan 2, Y ini dengan 3. Nah, jadi kemudian 0 tetap per akar ini kuadrat, ini kuadrat. R ketemu, dimasukkan di sini, dikuadratkan. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, maka bisa ditentukan. Persamaan lingkaran bisa ditentukan. Saya ulangi, clue-nya. Kita kalau disuruh menentukan persamaan lingkaran, maka harus mengetahui pusat sama jari-jari. Harus tahu pusat sama jari-jari. Misalkan kalau lingkaran pusatnya A, B, jari-jari R, maka persamaannya ini. Nah, karena untuk menentukan persamaan lingkaran itu harus mengetahui pusatnya. Sementara pusatnya sudah diketahui. Yang belum diketahui adalah jari-jarinya, maka R. Tentukan R. Nah, itu ilustrasikan ada lingkaran. Kemudian lingkaran itu menyinggung garis ini, Y sama dengan 2X. Berarti R itu ada jarak titik 2,3 terhadap garis ini. Silakan menggunakan jarak antara titik dengan garis yang sudah saya jelaskan tadi. Maka R-nya ketemu, dimasukkan di sini, maka akan ketemu persamaan lingkarannya. Itu yang pertama. Kalian lanjutkan itu. Karena dengan mengerjakan, kalian akan menjadi lebih paham. Nah, berikutnya. Soal berikutnya. Yang harus kalian kerjakan agar kalian nanti bisa memahami konsep dengan baik, gitu ya. Berikutnya, soal nomor 2. Nah,
Itu ada lingkaran. Lingkaran itu persamaannya ada X kuadrat plus Y kuadrat min 2AY plus 1 sama dengan 0. Itu ada lingkaran. Itu. Soal SBMPTN. Lingkaran itu persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat min AX plus 2AY plus 1 sama dengan 0 lingkarannya. Yang ditanyakan kan pusat. Nah, pusatnya nanti pasti, ya tanyakan pusatnya kan. Nah, pusatnya nanti, ingat, separuhnya ini berlawan tanda tadi untuk menentukan jari-jari dan pusat lingkaran. Separuhnya ini berarti A per 2, ini dibagi 2, separuhnya intinya dibagi 2. Tapi berlawan tanda, berarti nanti pusatnya itu adalah A,2, separuhnya ini berarti dibagi 2. Dibagi 2, 2A itu kalau dibagi 2 kan A. Tapi tandanya berlawanan. Nah, inilah nanti itu pusatnya. Nah, ini pusatnya. Pusatnya itu. Nah, kemudian di situ jari-jarinya kan 2. Ingat, untuk menentukan R itu sama dengan akar, ini tinggal mengkuadratkan. Tadi ingat, dibalik. Coba nanti diputar kembali sebelumnya. Ini untuk mencari R, ini adalah dikuadratkan. Berarti A kuadrat per 4. Ini juga dikuadratkan, A kuadrat. Nah ini, tambah ini. Kalau ini tambah, jadi kurang. Nah, R-nya kan 2. Masukkan ini 2. Dari mana R-nya 2? Di soal. Jika masukkan 2, maka setelah itu kedua ruas nanti kamu kuadratkan. Kemudian kalian proses selanjutnya, maka akan ketemu A. A ketemu, dimasukkan ke sini, ketemu pusat. Itu dulunya. Kalian lanjutkan. Ya, dengan terlibat mengerjakan, maka pemahaman kalian akan menjadi lebih baik. Nah, itu clue soal nomor 2. Berikutnya, nomor 3. Nomor 3 itu clue-nya gimana? Nah, nomor 3. Nah, yang pertama ada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat, gitu. Min 6X plus 6Y plus C sama dengan 0. Ini persamaan lingkarannya. Nomor 3 itu. Nah, yang ditanyakan kan C. Nah, ini nanti pusatnya berarti separuhnya ini, separuhnya dibagi 2 maksudnya. Berarti kan min 3, tapi lawannya 3. Separuhnya ini berarti kan separuhnya 6 itu ada 3, tapi lawan tanda ini min 3. Berarti pusatnya pasti ini. Nah, ingat tadi. Saya jelaskan, dasar tadi menentukan pusat dan jari-jari. Nah, ketika pusatnya ada, jari-jarinya itu begini. Akar ini kuadrat itu 9, ini kuadrat itu 9. Kalau ini plus C ya min C. R-nya ini. Nah, berikutnya, sementara berikutnya nanti. Nah, ini ilustrasinya begini. Perhatikan ini. Ilustrasinya ini yang ketiga ini dari persoalan itu. Nah, ada lingkaran begitu. Itu ada lingkaran pusatnya itu 3, min 3. Jadi tadi ilustrasinya. Kemudian dia lingkar itu menyinggung garis X sama dengan 2. Nah, kita menyinggung. Ini tuh persamaan garisnya itu X sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 itu, X sama dengan 2 itu bisa diubah ke dalam persamaannya apa? X sama dengan 2 itu kan 1X plus 0Y min 2 sama dengan 0. Sama dengan 0. Kan itu kan? Ada 0. Nah, yang namanya R itu kan ini.
Nanti R itu ditentukan jarak antara titik ini dengan garis ini. Jarak antara titik dengan garis. Maka R-nya ketemu kan? R-nya ketemu, nanti R-nya ketemu di situ, R-nya ketemu, dimasukkan di sini. Nah, maka setelah diproses akan ketemu C. Akan ketemu C. Itu soal SBMPTN yang ketiga. Makanya saya sudah cerita di awal bahwa lingkaran itu hampir tiap tahun dikeluarkan di SBMPTN. Nah, itu yang ketiga. Nah, berikutnya lagi. Nah, berikutnya lagi. Ya. Ya. Ya ini. Nah ini. Akan saya berikan clue-nya lagi. Clue-nya saja. Silakan selesaikan. Clue-nya lagi. Nah, di situ ada lingkaran. Soal nomor 13 itu. Ada lingkaran. Lingkaran itu persamanya X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Tanya begitu. Nah, kemudian berikutnya pusatnya itu adalah 1, min 1. Ingat, pusatnya, kalau persamanya ini pusatnya itu adalah separuhnya ini. Paling bagi 2. Tapi berlawan tanda. Koma separuhnya yang Y ini. Berlawan tanda. Berarti ini adalah min B per 2. Dari sini, pusatnya itu diketahui di persoalan 1, min 2. Sementara kalau diperoleh dari sini sama ini, berarti semuanya ini sama dengan ini sama dengan ini, maka akan ketemu A-nya nanti ketemu, B-nya akan ketemu. Nah itu. Tetapi di situ kan ada C. Karena ditanyakan nilai A, B, plus C. Nah, berikutnya ini secara ilustrasi gambar, maka ada lingkaran. Nah, ada lingkaran. Itu loh ya. Dengan sketsa gambar ini ada lingkaran begitu, ada lingkaran. Nah, berikutnya ada lingkaran. Pusatnya itu 1, min 1. 1, min 1 itu pusatnya. Nah, kemudian lingkaran itu menyinggung garis Y sama dengan X. Nah, ini menyinggung Y sama dengan X. Nah, ini kan bisa dibagusi bentuknya 1X min 1Y plus 0 sama dengan 0. Nah, persamaan ke sini. Siapa jari-jarinya? Jari-jarinya itu adalah ini siku-siku. Ini R-nya. Berarti nanti R-nya itu siapa? R-nya nanti dimasukkan. Nah, ingat itu. Mengganti X dengan 1, mengganti Y dengan min 1. Berarti menentukan jarak antara titik dengan garis. R-nya nanti ketemu. R-nya nanti ketemu ini. R-nya itu ketemu. Nah, setelah R-nya ketemu, itu kan mencari C. Sini. Mencari C. R dengan fakta ini menemukan ini. Tapi R yang ditentukan dari ini kan pusatnya 1, min 1. 1, min 1 pusatnya itu. Ya. Maka R-nya nanti akar 1 kuadrat 1 min 1 kuadrat 1. Kalau ini plus C ya ini min C. Nah, nanti R-nya dicari dengan menggunakan jarak antara titik dengan garis ini. Dimasukkan di sini maka akan ketemu C. A, B, C ketemu, maka soal selesai. Nah, itu kalian lanjutkan. Biar kalian terampil mengerjakan soal SBMPTN. Nah, berikutnya adalah soal 15. Jadi, yang butuh kerjakan soal nomor 15. Soal 15.
Ya, dikerjakan. Kemudian yang perlu dikerjakan lagi adalah 13 sudah saya berikan clue ini 13 itu tadi. Kemudian dikerjakan lagi 13, kemudian soal soal nomor 3. Kemudian soal tadi sudah saya beritahu soal nomor 2, soal nomor 1. Berarti soal nomor berapa saja sih yang dikerjakan? Nah, untuk menambah keterampilan kalian dalam menyelesaikan persoalan ini, maka yang dikerjakan itu adalah nomor 1 sudah saya berikannya tadi. Nomor 2 sudah saya berikan punya, jadi yang dikerjakan ini. Nomor 3 sudah saya berikan punya. Nomor 13 saya berikan clue-nya. Kemudian sama nomor 15. Jadi yang dikerjakan ini. Ini sudah saya berikan kunci-kunci pokoknya, tinggal melanjutkan. Ini juga sudah saya berikan kunci-kunci pokoknya, tinggal melanjutkan. Ini juga sudah saya berikan kunci-kunci pokoknya, tinggal melanjutkan. Ini juga. Nah, ini murni harus kalian kerjakan. Itu kali ini dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kalian mendapatkan PTN yang kalian inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.